Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, netralitas Presiden Joko Widodo kini jadi pertanyaan publik usai pernyataan Presiden yang menyebut Presiden dan Menteri boleh memihak. Pernyataan Presiden Jokowi ini berbeda dengan pernyataannya sebelumnya yang menekankan pentingnya soal netralitas ASN TNI Polri pada Oktober dan Desember 2023. Kita simak perubahan pernyataan Jokowi berikut ini. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh memihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara ini kemudian mendapat respons dari berbagai pihak dan juga menuai pro dan kontra. Lalu bagaimana sebenarnya dari sisi hukum menurut undang-undang, kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Profesor Juanda. Terima kasih Prof. Juanda sudah hadir di program Rumah Pemilu sore hari ini. Tapi yang pertama yang ingin kita tahu, ini kan banyak yang kemudian menuai respons pro dan juga kontra. Sebagai orang awam, sebenarnya pernyataan Presiden ini diperbolehkan atau tidak ya, dari undang-undang? Saya melihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah legalistik, positivistik. Apa artinya? Bagaimana pengaturan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, ketika kita melihat dari pasal 281 misalnya atau dan 299, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini tidak salah. Karena tidak salah karena berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal yang ada dalam undang-undang itu. Nah, pasti itulah yang begitu pedenya Presiden mengatakan tidak ada. Tetapi ingat, tidak ada yang mengatakan boleh memihak. Yang di situ hanya boleh berkampanye loh. Saya sebagai orang hukum berkampanye dengan memihak memang sebenarnya substansinya sama, tapi tidak ada bahasa di situ boleh secara tegas dalam norma hukum di dalam pasal memihaknya itu ya? Tidak ada. Nah, bahkan itu dilarang sebenarnya. Memihak itu dilarang. Apalagi beliau presiden. Nah, ini menjadi krusial. Jadi pendekatan positivistik legalistik ya itu adalah sebenarnya statement Presiden untuk berhak kampanye tidak salah secara undang-undang. Tetapi ketika mengatakan boleh memihak, saya agak sedikit keberatan. Dan kenapa? Karena beliau adalah presidennya Republik ini, bukan presiden dalam arti hanya satu golongan. Kata presiden itu adalah sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara, ya. Nah, sebagai kepala pemerintahan, maka dia adalah milik publik. Ketika dia milik publik, maka sebenarnya beliau itu juga pejabat negara. Ketika pejabat negara, maka presiden itu tidak boleh memihak. Dan itu diatur dalam pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Jadi yang diutarakan Presiden soal kemudian Presiden dan Menteri boleh berkampanye, kemudian juga boleh memihak, ini sesuai atau enggak dengan aturan? Sesuai atau enggak dengan undang-undang? Kalau berkampanye boleh dengan catatan cuti. Satu, cuti. Dua, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, tetapi kalau memihak tidak ada. Tidak boleh, tidak ada dalam undang-undang. Apa dalam pasal 283 tadi? 283. Coba baca depan saya bahwa presiden ya tidak boleh atau kepala desa termasuk itu tidak boleh yang melakukan pejabat negara. Yaitu pejabat negara tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah ya. Nah, mengarah kepada keberpihakan kepada pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama ataupun sesudah masa kampanye. Nah, itu yang saya katakan secara substantif. Pertanyaannya, presiden ini pejabat negara apa bukan? Secara hukum di dalam berbagai undang-undang
baik undang-undang tentang Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan pemerintahan bersih, KKN dan seterusnya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga, di dalam berbagai peraturan pemerintah jelas mengatakan pejabat negara itu presiden. Nah, tetapi problemnya ya memang tidak ada kata presiden itu tidak boleh memihak di situ, ya kan? Tapi pejabat negara. Nah, dalam konotasi secara hukum, norma bahasa hukumnya, bahwa pengertian pemahaman tentang pejabat negara itu sebenarnya presiden. Nah, tidak dikatakan bahwa presiden tidak boleh misalnya berpihak, tidak boleh atau dilarang berpihak misalnya. Tapi pejabat negaranya, coba di 283 tadi kan. Nah, saya mengatakan secara substantif artinya presiden sebagai pejabat negara tidak boleh memihak kepada salah satu peserta. Tidak boleh. Tetapi berkampanye boleh. Berkampanye boleh. Nah, inilah saya katakan sebenarnya ya Pak Jokowi ini memang bukan orang hukum. Dan beliau tidak salah untuk mengatakan bahwa boleh berkampanye. Memang diatur dalam undang-undang. Tetapi ketika beliau mengatakan bahwa memihak, saya kira itu keliru. Ada lagi aturannya dalam undang-undang pemilu itu. Ada. Ya? Tapi bukan presiden memang, tapi pejabat negara. Nah, pertanyaan, kalau merujuk pejabat negara, presiden pejabat negara. Presiden pejabat negara itu yang saya katakan substantif. Oleh karena itu memang absurd bahwa norma yang ada dalam undang-undang itu sendiri adalah tidak konsisten, merancu. Jadi undang-undangnya yang salah. Undang-undangnya salah. Harusnya ketika undang-undang lain mengatakan presiden pejabat negara, maka tidak ada kata-kata pejabat negara yang dalam konteks ini untuk tidak berpihak. Padahal berkampanye itu sudah pasti berpihak. Pasti berpihak. Jadi kan kontradiktif ini. Antara presiden boleh berkampanye berarti dia memihak. Ya kan? Sementara presiden itu dalam undang-undang lain adalah menyebutkan presiden sebagai pejabat negara, tetapi presiden secara tegas tidak bisa. Menarik nih Prof. Ini kalau kita lihat juga di pasal 282 pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri atau kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Padahal itulah lapisan-lapisan berbagai rentetan pasal-pasal dalam undang-undang itu sebenarnya ya yang rancu. Makanya saya mengatakan tadi, kalau secara legalistik positifik benar itu. Presiden berhak kampanye itu satu. Yang kedua, tidak ada kata presiden boleh memihak. Tetapi dalam konteks berkampanye itu disitulah ditafsirkan oleh, saya yakin itu tafsiran dari ahli hukumnya Pak Presiden itu sendiri adalah boleh memihak. Padahal presiden sebagai pejabat negara dalam pasal 283 ditambah dari 282 bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan, apalagi atau merugikan salah satu peserta. Artinya dengan kampanye itulah secara tidak langsung sebenarnya presiden menguntungkan salah satu dan merugikan. Nah, ini artinya secara bahasa yang dipahami oleh Presiden Jokowi, saya memahami tidak salah. Tetapi secara substantif ya sebagai kepala pemerintahan, presiden adalah milik bangsa ini, presiden adalah milik publik, maka sebaiknya terlepas dari undang-undang yang banyak mengalami kelemahan, tidak digunakan. Presiden tidak menggunakan. Kita katakan pasalnya kontradiktif, tapi kalau dari sisi etika, dari sisi kepantasan bagaimana sih Prof? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Menyambung daripada itu tadi, dari segi etika, dari segi hukum tata negara, ya secara substantif bahwa beliau sebagai kepala pemerintahan, saya sarankan ya supaya tidak terjadi polemik, walaupun undang-undang mengatakan boleh dia kampanye, tetapi substantif tadi kontradiktif begitu banyak, dia presiden itu sebagai pejabat negara, maka lebih bagus ya untuk supaya tidak menjadi masalah hukum atau masalah etik tadi, maka tidak usah presiden menggunakan haknya. Presiden tidak menggunakan haknya untuk kampanye. Sama dengan dulu ada keluarganya dari SBY, yaitu Pak Hatta Rajasa, ya kan, ikut. Tapi Pak SBY tidak melakukan ikut kampanye, tidak menggunakan hak itu. Karena kan di balik ini sebenarnya yang dikhawatirkan adalah
menggunakan kewenangan presiden yang kita tahu RI 1, orang nomor 1 di Indonesia. Ya, pasti itu akan pengaruhnya besar sekali dalam kerangka apakah orang yang tertarik, orang yang terpengaruh, atau dia mempengaruhi. Nah ini makanya akan secara substantif, secara tidak langsung juga, ini tidak fair ini ya, dalam konteks beliau sebagai pejabat negara, beliau sebagai pemilik dari Apalagi kalau kita lihat, Prof, sorry saya potong, kita lihat sebenarnya ini kayak jadi gong ya. Kalau kita lihat kan endorsannya Presiden Jokowi, kita sudah lihat arahnya kemana, tapi perlu dirasa adanya statement lagi seperti ini keluar kurang dari 3 pekan jelang pemilu. Apa sebenarnya maknanya ya kan? Ya kita sudah tahu lah ya, sudah jadi rahasia umum lah bahwa kita secara kodrati wajarlah seorang Jokowi ya secara pribadi memperjuangkan anaknya. Oh siapapun, saya pun kalaupun jadi presiden saya akan lakukan ya, tapi secara pribadi. Tapi Jokowi sebagai presidennya tidak boleh. Karena supaya mengayumi semua golongan, supaya kenetralan kelihatan, dan disitulah figur sebagai presiden itu, sebagai negarawan yang tidak boleh memihak kepada salah satu pihak peserta. Kalau itu terjadi, maka azas kita kan sama-sama pemilu ini ya, ada azas pemilu, jurdil, ya kan, dan luber dan jurdil, toh. Nah, kalau itu kan tidak terjadi, walaupun memang ketentuannya boleh presiden. Oke. Yang terakhir, Prof. Jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari peraturan kita soal kampanye, terutama untuk presiden dan juga wakil presiden? Apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya jelas ya, apapun yang namanya presiden dilarang untuk kampanye. Nah, itu dirubah undang-undangnya ya, karena kalau memang mau kampanye pilih. Memang beliau katakanlah sebagai warga negara misalnya, maka ketika warga negara yang namanya presiden ya tidak diberikan secara aturan untuk boleh berkampanye. Nah, karena presiden itu milik semua golongan, milik semua bangsa ini. Jadi oleh karena itu lebih netral, lebih proporsional rasanya kalau presiden itu tidak diberi hak ke depan ya untuk kampanye dalam pemilu presiden. Jadi undang-undangnya perlu direvisi ya? Iya, apalagi ada keluarga, apalagi ada anak. Waduh, saya kira ini pilih mau jadi presiden atau mau jadi tim kampanye. Nah, itu boleh diatur dalam undang-undang nanti. Kalau misalnya mau kampanye, ya lepaskan jadi presiden. Betul, oke. Ya kan? Ya demi untuk anak misalnya, ya lepas, tidak usah jadi tim kampanye. Atau tidak usah jadi presiden, pilih antara itu. Nah, oleh karena itu yang lebih terhormat saya kira ya, tetaplah jadi presiden tapi tidak diberi kesempatan aturan untuk berkampanye. Oke, baik, terima kasih ulasannya sore hari ini. Prof Juanda sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Saya selalu Prof, nanti kita undang kapan-kapan lagi ke program Rumah Pemilu. Dan usai